warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah STN 5 Madukoro, yang terhormat Bapak Ibu peserta pengimbasan yang berbahagia, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberikan kesejahteraan dan dapat hadir dalam acara pengimbasan dari calon guru penggerak. Pada hari ini, hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Dwi Mawarti SPD. Adapun susunan acara hari ini adalah 1. Pembukaan, 2. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah STN 5 Madukoro, dan 3. Acara inti, 4. Penutup. Baiklah Bapak Ibu, agar acara ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah STN 5 Madukoro. Kepada Ibu Suresmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 19 Oktober tahun 2023 kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yaitu guru kita yang bernama Ibu Dwi Mawarti SPD. Intinya kita selalu bersyukur kepada Allah SWT. Artinya kita sudah diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat panjang umur. Dan tak lupa salam dan selawat kita banyak tersedap kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, supaya kita mendapat manfaatnya yaumil kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya ucapkan selamat kepada Ibu Dwi Mawarti yang sudah mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga apa yang telah beliau laksanakan, ya, yang telah Ibu Dwi Mawarti laksanakan, itu dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang banyak, dan juga dapat bisa disalurkan kepada rekan-rekan guru kita, khususnya semua guru SD Negeri 05 Madukoro. Semoga ya, rekan-rekan guru yang ada sini dapat mengikuti ya apa-apa yang sudah didapat sama Ibu Dwi Mawarti SPD, ilmunya, dan dapat ditularkan kepada rekan-rekan semua. Saya rasa Bapak dan Ibu semua pasti mau menerima ilmu yang baik, artinya ilmu yang bermanfaat untuk kita mendidik anak-anak kita yang ada di SD 5 Madukoro ini. Jadi pesan saya kepada Ibu Dwi Mawarti SPD, tolong ya, yang semangat, yang lebih ini lagi, artinya lebih hot lagi kita menerima ilmu-ilmu apa yang sudah diberikan oleh atasan, dan tolong kita jangan pelit-pelit dengan ilmu itu, kita tularkan kepada kawan-kawan kita yang ada di SD ini.
Tak usah dulu kita kepada sekolah yang lain, artinya khususnya untuk SD kita dulu. Biar anak-anak kita lebih bagus lagi, lebih pintar lagi, lebih artinya disiplin lagi. Jadi itu gunanya kita yang sudah mendapatkan ilmu yang lebih. Saya sebagai kepala sekolah merasa senang, merasa bangga apabila ada guru-guru kita yang di sini, ada yang bisa, artinya jangankan Ibu Dwi sendiri, yang lain kalau memang bisa itu sebagai teladan kita, artinya sebagai acuan kita. Kenapa Bu Dwi bisa, kita enggak? Itu kita lebih maju lagi berpikirnya, khususnya yang masih muda-muda, tapi yang sudah mau pensiun ya namanya nggak mungkin lagi. Artinya walau dia mau daftar jadi guru penggerak nggak diterima lagi. Jadi khusus yang masih muda, yang lama pensiun, tolong ya ditingkatkan lagi. Kita senang kan Bapak Ibu ada kawan yang lebih dari kita, ya. Jangan ada kawan yang lebih dari kita benci, ya. Sudah sok-sok mentang-mentang dia sudah jadi guru penggerak, jangan. Kita berdoakan supaya dia cepat, artinya kalau dia masih belum 100%, kita doakan biar dia cepat artinya. Nah, jadi kita jangan buat prasangka yang nggak bagus dengan kawan, dengan apa saudara, apa khususnya kita di sinilah keluarga kita SD 5 Madukoro. Jadi sekali lagi Bu Dwi Mawarti SPD, Ibu ucapkan terima kasih, artinya sudah berjuang, ya, sudah membuat harum nama kita SD 5 Madukoro. Itu aja pesan Ibu, semoga artinya Bapak dan Ibu guru mengikuti jejak Bu Dwi Mawarti dan apa ilmu-ilmu yang sudah diberikan atau dicontohkan beliau, bukannya beliau karena sudah pintar, bukan. Jadi masa dia punya ilmu nggak ditularkan dengan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga jangan segan-segan walau dia masih muda. Kalau mau bertanya, ini Bu, apa Bu Dwi, bagaimana ini, apa-apa, jangan gengsi. Saya sudah duluan, sudah 40 tahun jadi guru, kok saya nanya dengan anak baru lahir. Nggak boleh begitu. Lagi saya ini sudah tua, ini pasti dibilangin ibu-ibu ini, termasuk Dwi ini anak, artinya Nopi ini masih anak, termasuk anak saya. Saya nggak apa-apa, dibilangin tolong nggak apa-apa. Daripada ibu nggak ngerti, bawa nama SD 5 Madukoro. Jadi lebih baik ibu nanya dengan guru-gurunya apa maksud ini. Jadi itulah ya. Saya mohon maaf sudah panjang lebar yang saya sampaikan. Semoga kita semua artinya dapat sukses dunia sampai akhirat. Sekian saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Suresmi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Dwi Mawarti, calon guru penggerak angkatan 9. Kepada Ibu Dwi Mawarti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Madukoro, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 5 Madukoro yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesehatan untuk berkumpul di kelas ini. Bapak Ibu, untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Suresmi SPD, terima kasih saya ucapkan Bu karena sudah mendukung dan mengizinkan saya untuk mempresentasikan destinasi budaya positif di sekolah.
Yang tak saya lupakan juga, terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berdiskusi di kelas ini tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini bukan karena saya pintar, Bapak Ibu. Dan saya berdiri di sini pun bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya berdiri di sini kita untuk sharing, kita untuk diskusi, kita untuk bertukar cerita bagaimana budaya positif kita di sekolah untuk kemajuan yang akan mendatang. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya. Selanjutnya yaitu untuk kita mengawali diskusi kita hari ini pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu Guru setuju atau tidak? Yaitu pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, mendisiplinkan anak, menghukum itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke, Bu Nurlela. Tolong dikonfirmasi bagaimana pendapat Bu Nurlela tentang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu Bu Nurlela setuju atau tidak? Tidak setuju, karena kita tidak perlu memberikan hukuman dengan anak. Dengan cara lain kita bisa memberi anak itu supaya dia bisa disiplin dengan cara menasehatin atau memberi arahan yang lebih bagus. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan buat Bu Nurlela. Sangat menginspirasi ya, ternyata banyak cara lain untuk mendisiplinkan anak. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak kita memberikan hukuman positif seperti membaca dan membersihkan lingkungan? Setuju. Baik, Bu Binti. Setuju juga sih sebetulnya dengan Ibu Nurlela tadi bahwa hukuman tidak selalu dengan hukuman fisik ya. Tapi ada memang beberapa anak itu memang kadang-kadang perlu gitu. Dan salah satunya mungkin bisa digunakan dengan memberi hukuman dengan cara membaca. Kalau membaca kan insya Allah nanti yang tadinya tidak lancar jadi bisa lancar. Kemudian membersihkan lingkungan, selain lingkungan kita jadi bersih, biar anak-anak juga lebih peduli dengan lingkungan kita. Itu aja. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju, Bu. Menurut saya setuju ya, karena dengan memberikan penghargaan kepada anak yang berhasil akan meningkatkan motivasi semangat anak untuk lebih maju dan lebih giat belajar maju ke depan. Terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sangat aktif sekali dalam diskusi kita. Bapak Ibu, jawaban Bapak itu semuanya benar. Tetapi nanti kita akan diskusikan lagi tentang disiplin positif. Apakah jawaban kita tadi sesuai tidak dengan budaya positif? Nah, lanjut ya Pak. Nah, untuk diskusi kita hari ini itu ada 6 tema. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, di dalam perubahan paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang mendepankan kebutuhan peserta didik itu harus berdiferensiasi, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini bagaimana cara memandang orang kebanyakan. Sedangkan teori kontrol adalah kita merasakan apa yang orang itu rasakan. Nah, contoh seperti ini. Saya meminta satu perwakilan dari Bapak Ibu ya, Bu Sophie. Sekarang Bu Sophie tuliskan di sedikit kertas, Bu Sophie. Iya, boleh disobek dikit aja Bu Sophie. Iya, nggak apa-apa Bu. Selanjutnya di situ Ibu Sophie menuliskan benda berharga apa yang Bu Sophie pikirkan itu paling berharga di hidup Bu Sophie. Silahkan ditulis Bu Sophie. Ya Bu. Kayaknya banyak banget yang berharga ya Bu. Oh, satu. Iya. Oke, baik Bu Sophie, silakan Bu Sophie genggam. Itu udah yakin paling berharga buat Bu Sophie? Oke, Bu Sophie. Kalau Dwi boleh tahu apa sih yang paling berharga Bu Sophie? Nanti Dwi beliin bakso. Asik. Boleh nggak Bu Sophie? Nggak boleh diambil. Paling berharga. Saya traktir Bu Sophie satu harian penuh. Nggak boleh. Benar. Kalau enggak, setiap Bu Sophie meminta bantuan, enggak saya bantuin lagi. Saya paksa lagi satu kali lagi Bu Sophie. Kalau Bu Sophie nanti pulang sekolah nggak ada yang jemput, Dwi nggak mau nganterin. Kalau benar ya Bu Sophie, Bu Sophie nggak ngasihin ke Dwi. Benar? Yakin? Nggak boleh. Deal. Deal. Jadi nggak boleh diminta Bu Dwi. Oke, tepuk tangan buat Bu Sophie. Itulah tadi yaitu teori kontrol. Di situ kalau kita melihat ada perbedaan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Contohnya poin keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi benar ya Bapak Ibu, orang lain itu tidak berhak mengontrol diri kita. Yang bisa menentukan mengontrol diri kita ya hanya kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita ternyata tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Lalu pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, tadi yang saya lakukan dengan Bu Sophie, setelah bujukan saya gagal Bapak Ibu, saya paksa. Nah, itulah di stimulus respon. Kalau sudah pembujukan gagal, itu ada yang namanya pemaksaan. Tapi kalau di teori kontrol, itu dia berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru, tidak ada pemaksaan. Lalu kalau di stimulus respon, itu model berpikirnya menang atau kalah. Jadi hanya ada dua tujuannya, menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, itu dia semuanya menang, tidak ada yang kalah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Tetapi ya Bapak Ibu, kalau di sekolah kita, disiplin itu berkaitan erat sekali dengan aturan, dengan hukuman, lalu segala sesuatunya yang mengikat. Padahal arti kata dasar disiplina itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, tujuan disiplin positif kita Bapak Ibu di dalam sekolah ini yaitu semoga anak-anak memiliki motivasi di dalam diri dia, bukan motivasi ekstrinsik, motivasi yang dari luar, ya, untuk menjalankan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, bukan kebijakan ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Nah, yang sering kita ada di sekolah kita adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Oke, untuk kita semangat lagi Bapak Ibu, kita berdiri dulu sejenak Bapak Ibu, kita nyanyikan dulu supaya kita lebih semangat ya Bapak Ibu. Yuk. Oke, dipimpin oleh Bu Sophia. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, yo, biar lebih semangat lagi tadi nih. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Makasih Bu Sophie. Nah, semoga nilai-nilai kebajikan ini selalu kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu pasti ada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah ini Bu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu adanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini, kadang anak kita di sekolah itu katanya kurang kasih sayang dan rasa diterima. Dalam artian rasa diterima seperti yang lagi viral-viral di luar, yaitu kasus pembulian ya. Itu pasti kebutuhan dasar yang tidak dia terima adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini dia memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu ada kebebasan. Di dalam kebebasan ini yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya. Lalu kesenangan, bermain,
humor, antusias, ketawa. Jadi memang ya Bapak Ibu, kalau anak kita adanya bermain terus, adanya dia ingin mengendalikan ke arahnya, ternyata memang itulah 5 dasar kebutuhan manusia. Harus ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, apabila ada satu yang tidak terwujud, maka akan terjadi sesuatu ke arah yang agak negatif ya Bu Sofia. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah belajar motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak kita itu ya Bapak Ibu, kalau mereka ingin memperlakukan sesuatu, itu ada dasarnya ada 2, ada unsur ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, kita lihat dulu motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya apa tidak Ibu-ibu? Anak-anak kita datang di tepat waktu. Kadang kalau pernah waktu itu ya 6:30 sudah datang. Ada salah satu anak saya tanya, kamu kenapa sih kamu kenapa datangnya kok kepagian? Ya Bu, saya takut nanti kena hukuman. Nah, jadi dia ada unsur ekstrinsik. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini Ibu-ibu, jadi kalau penghargaan itu ada negatif, ada positifnya Bapak Ibu. Negatifnya yaitu dia tidak ikhlas melakukan sesuatunya. Dia untuk, saya mau bersih-bersih di sekolah secara sendiri deh, nanti biar dikasih pujian dengan Bu Surya gitu. Terus saya mau inilah bersih-bersih nyapu biar Bu Sofi senang. Nah itu ternyata motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Nah bagaimana motivasi intrinsiknya dari dalam diri dia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu percaya, oh saya datang tepat waktu itu pasti ada manfaatnya untuk diri saya sendiri. Bukan karena nanti dihukum, nanti dapat penghargaan dari Bu Sofi atau Bu Nurlela, itu tidak. Jadi semoga budaya positif di sekolah kita itu mempertahankan atau menimbulkan motivasi intrinsik di dalam anak-anak kita. Nah Bapak Ibu, secara sadar atau tidak sadar, kita ini terkadang sering memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Entah murid itu tidak melakukan apa-apa, tapi karena bawaan murid itu seperti misal cembetut, kita langsung saja memberikan hukuman. Kamu sini, bersihkan sampah ini. Nah itu bentuknya hukuman, tidak terencana dan tiba-tiba. Lalu yang kedua adalah murid tidak tahu apa-apa akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, maksudnya gurunya aja Ibu-ibu, gurunya aja, anak hukum, berdiri di tiang bendera. Nah itu maksudnya satu arah. Lalu rata-rata hukuman ini bersifatnya fisik dan fisikis. Kadang kalau fisikis itu seperti ini. Kamu sini, maju ke depan, kerjakan soal ini. Nah kamu gak bisa kan? Nah itu berarti fisikis dia, membuat malu, membuat mental down. Nah lalu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini seperti ini Ibu-ibu. Andani, kamu tahu tidak ini jam berapa? Terus Andaninya jawab 7.35. Lalu, iya saya terlambat Pak. Konsekuensinya apa? Ya saya membersihkan toilet. Seperti itu. Nah itu konsekuensi. Lalu adanya konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap konsekuensi ini murid tidak nyaman ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini adalah restitusi.
Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu kadang-kadang di dalam ini ya modul 1.4 di dalam budaya positif itu ada 5 posisi kontrol guru. Kadang-kadang kita semuanya, terkadang kita semuanya sudah melakukan 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu tanpa kita sadari. Hanya saja kita belum tahu penamaannya itu. Oh, itu penamaannya penghukum, pembuat rasa bersalah, manajer. Sebenarnya semuanya kita sudah melakukannya Bapak Ibu. Tetapi karena kita baru tahu saja budaya positif 5 posisi kontrol ini. Pertama itu ada penghukum Bapak Ibu. Lalu pembuat merasa bersalah, teman, lalu pemantau, lalu manajer. Nah, diharapkan dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, kita sebagai guru itu diharapkan kita di posisi kontrol seorang manajer. Nah, kenapa seorang manajer? Nanti kita akan jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sering banget ya Bapak Ibu. Sering ada yang dasinya ketinggalan, topinya ada. Ada yang topinya ada, dasinya nggak ada. Itu sering terjadi. Kadang-kadang hal sepele, kaos kakinya warnanya hitam. Itu Bapak Ibu. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya tadi tidak terencana, tiba-tiba saja. Kalau penghukum itu kan tadi kayak gitu ya Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Lalu pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, ini pembuat merasa bersalah ini harus kita hindari ya Bapak Ibu, karena membuat mental anak-anak kita selalu down dan tidak ada rasa percaya diri untuk anak didik kita. Sama penghukum juga. Nah, ini adalah kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara. Kalau posisi kita sebagai teman untuk anak-anak kita, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Tapi Bapak Ibu, posisi teman ini ada hal negatifnya. Kadang hal negatifnya itu ada 1. Kadang siswa ini terlalu meremehkan, tidak menghargai gurunya. Sudahlah, Bu Dwi mah udah teman kita, nggak apa-apa. Kadang seperti itu Bapak Ibu. Kadang kita ingin bersahabat, ingin merangkul, tapi anak-anak kita ini kadang menyepelekan. Nggak apa-apa, Bu Dwi, tenang aja. Nah, itulah sisi negatif dari kalau posisi kontrol guru menjadi teman. Lalu pemantau. Nah, ini pemantau tadi, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ya ke koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, ini pemantau. Lebih ke konsekuensinya. Seperti tadi, konsekuensi kalau datang pelanggar, pasti ada peraturan hukuman yang akan dia laksanakan. Itu pemantau lebih ke konsekuensinya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah seorang manajer. Di dalam seorang manajer itu guru mencari solusi terbaik apa yang harus dilakukan oleh siswanya. Nah, jadi dalam posisi manajer ini guru mencari solusi. Guru mencari hal yang sangat terbaik untuk anaknya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu mau perbaiki kesalahanmu? Ya pasti anak lebih percaya diri. Ya Bu, besok saya akan membawa atribut yang lengkap. Seperti itu. Tapi kadang-kadang anak-anak ini sudah kita baikin ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Lupa Bu. Kadang ya sudah, besok kerjakan lagi ya PR-nya, jangan sampai enggak. Tapi kadang-kadang siswa ini menyepelekan. Nah, itulah adanya nanti bentuk keyakinan kelas. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu untuk kita di sekolah. Nah, kita coba tebak Bapak Ibu. Kalau kata-kata dari seorang gurunya ini seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira ibu-ibu yang tadi? Oke, Bu Nafi.
Pembuat merasa bersalah. Oke, benar. Pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kan apa ya? Ya Allah, ibu saya kecewa. Aduh, merasa bersalah lah pokoknya ya. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira apa nih Bapak Ibu? 5 posisi kontrolnya. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Ini masih pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya Allah, iya nggak pernah benar, salah terus. Nah ini pembuat merasa bersalah. Kalau ini Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Seorang apa ini Bapak Ibu? Manajer, bagus. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai ini apa Bapak Ibu? Teman. Bagus. Nah ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tadi setelah teman. Mantau. Dia lebih konsekuensi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Jadi konsekuensinya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau nggak ngerjain tugas, ya nggak dapat nilai. Nah itu adalah 5 posisi kontrol sebagai pemantau. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan pendapat? Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi, seorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Sama, itu juga sama kayak siswa-siswa kita. Sama seperti murid-murid kita Bapak Ibu. Mereka lebih yakin, oh iya saya mengerjakan ini karena ada tujuannya daripada peraturan. Mereka lebih atur-aturan lagi yang dikerjakan. Jadi seperti itu, ada tujuannya. Mereka itu memahami tujuan mereka melakukan sesuatu itu untuk apa manfaatnya. Itulah keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat suatu keyakinan kelas, itu caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah bersifat abstrak, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Iya ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, itu harus memiliki kata-kata yang positif, di dalamnya terkandung nilai-nilai yang positif. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ya iya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini enggak, anak-anak, Ibu ingin membuat keyakinan kelas. Nih keyakinan kelasnya, silakan dipahami. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita kumpulkan. Anak-anak, tadi Ibu sudah melihat kalian. Yang pertama adalah kalian telat datang ke sekolah. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa? Keyakinan kelasnya itu pasti hal-hal yang positif dan mudah dipahami. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana Ibu? Kalau suka datang terlambat. Keyakinan kelasnya bagus, yaitu datang tepat waktu. Jadi diganti dari kata-kata negatif menjadi kata-kata yang positif. Ya, seperti itu ya. Lanjut, yaitu ada segitiga restitusi. Bapak Ibu pasti pernah menjalankan segitiga restitusi ini ketika kita mendapatkan siswa yang bermasalah di kelas. Tetapi kita tidak tahu penamaannya. Oh, ternyata yang kita lakukan selama ini adalah segitiga restitusi. Mungkin kita pun sudah
segitiga restitusi itu Bapak Ibu sesuatu di proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti ini rangkaiannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak dulu. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mencari segala sesuatu yang salah. Kita akan mencari sesuatunya yang benar. Contohnya seperti ini. Misal di kelas 4 itu ada si Jaspi dengan David yang berantem. Kalau posisi pembuku kan langsung saja ya Bapak Ibu, berdiri di depan tegak sampai pulang. Nah, tapi kalau kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kita tidak langsung menghukum Bapak Ibu. Perbuatan mereka yang salah itu jangan menjadikan mereka jadi pembuat bersalah. Kita stabilkan dulu identitas mereka dengan melakukan kata-kata yang stimulus, yaitu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ada validasi tindakan yang salah. Ini ya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi, kita menanyakan kesalahan-kesalahan apa sih yang mereka perbuat. Misal seperti ini, Reja, Ibu dengar kamu tadi berantem dengan Damar. Reja tahu apa yang Reja perbuat? Tahu Bu, saya menarik bajunya si Damar. Kita tanyakan lagi, Reja, kalau menarik baju itu perbuatan yang salah atau tidak? Salah Bu. Nah, disitulah Bapak Ibu kita menanyakan kesalahan tindakan, memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak itu biar tahu dulu salahnya di mana. Lalu selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita lihat dulu apa keyakinan kelas kita. Nah, tadi kan ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Sebelum segitiga restitusi ini ada materi tentang keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelasnya tidak berkelahi dengan kawan, keyakinan kelasnya adalah saling menyayangi dan menghormati. Nah, itulah pentingnya dibuat keyakinan kelas. Jadi apabila ada anak yang sedang bermasalah, kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita buat di kelas. Oh iya Bu, saling menyayangi dan menghormati. Nah, kalau kamu berantem, keyakinan kelas dilanggar tidak? Iya Bu, keyakinan kelas kita dilanggar. Nah, jadi itu anak tahu positifnya. Ya, jadi anak tahu, oh iya, tindakan saya yang salah ini. Keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama yang kita langgar ternyata ini. Nah, jadi kalau kita sudah melibatkan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah kita akan lebih mudah lagi Bapak Ibu untuk kita menghadapi siswa dengan segala macam permasalahannya. Jadi semoga dengan adanya budaya positif di sekolah kita lebih memajukan lagi motivasi intrinsik siswa untuk kemajuan sekolah kita ke depannya. Baik Bapak Ibu, penutup dari saya yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian emosional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai AMO, yaitu manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi seorang yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi mudah-mudahan semoga
budaya positif di sekolah kita terus berjalan. Semoga kita akan lebih menuntun anak dalam kodrat zaman dan kodrat alamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya ingin perwakilan dari Bapak Ibu untuk menyampaikan refleksinya dari kegiatan ini. Yuk Bapak Ibu. Bu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas penyampaian dari Bu Dwi Marjati dengan tema budaya positif di sekolah. Di sini saya mewakili guru-guru berterima kasih. Artinya kami sudah mendapatkan ilmu yang tadinya kita tidak tahu cara mendidik anak itu seperti apa. Nah, dari pembelajaran ini saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi kita sama-sama nanti melaksanakan budaya positif kita ke depannya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sofi atas refleksinya. Alhamdulillah kita sudah di penutup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi ayo. Itulah tadi penyampaian dari Ibu Dwi Fatma dan Warti. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya dalam penutup, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Oke, hari ini pada sehat semua? Mantap, anak Ibu masih sehat semua. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan. Nah, anak-anak Ibu, kemarin nih Ibu melihat anak-anak Ibu kok sepertinya kurang disiplin ya. Disiplinnya itu sepertinya sudah tidak meningkatkan disiplin lagi. Contohnya ada yang sering terlambat, terus buang sampahnya sembarangan. Ayo diingat lagi keyakinan kelasnya. Ada tidak yang dilanggar? Ada, pintar. Coba kita review lagi keyakinan kelas kita. Anak-anak, misal anak-anak kalau pergi ke jalan raya memakai sepeda motor, harus pakai helm tidak? Harus. Apa alasannya kenapa harus memakai helm? Yuk, kasih penjelasannya. Ya, Anggun. Ayo, siapa yang berani? Menjaga keselamatan. Jadi kalau pakai helm, kalau jatuh, selamat nggak kepalanya? Kalian yakin kalau pakai helm itu nanti bakalan selamat? Nanti yakin ya? Nah, di kelas pun juga ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalian tuh harus yakin apa yang kalian perbuat itu pasti memiliki manfaat. Oke? Sekarang gini, kita mereview lagi ya kejadian-kejadian apa yang sering terjadi di sekolah kita. Tadi contohnya, apa contohnya yang sering terjadi? Kurang disiplin kita tadi? Datangnya terlambat. Apalagi yang sering terjadi di sekolah kita? Membuang sampah sembarangan. Pintar, apalagi?
itu berarti melanggar keyakinan kelas kita, bukan? Iya. Nah, sekarang kita bersama-sama membuat keyakinan kelas ya. Kalau tadi contoh perilaku pertama yang tidak mencerminkan keyakinan kelas kita tadi, apa yang pertama? Datang terlambat. Kalau keyakinan kelas kita dibuat hal yang lebih positif, datang terlambat seperti apa? Pintar, tuliskan si Dinda, datang tepat waktu. Yo, di sini Din. Datang tepat waktu. Tepat, pakai P apa? Oke, selain datang tepat waktu, keyakinan kelas apa? Ia pintar membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah sembarang berarti melanggar keyakinan kelas kita ya. Yuk, si Maliha, Miftah, tuliskan. Keyakinan selanjutnya, keyakinan kelas apa yang harus dibuat? Membuang sampah pada tempatnya. Setelah membuang sampah pada tempatnya, tidak berantem itu kalau menjadi hal yang lebih positif yang mudah diingat seperti apa ya? Tidak ngejek-ngejek kawan, tidak berantem. Itu kayak mana ya? Seperti apa ya budaya positifnya ya? Saling menghargai, pintar, saling menghargai. Ada saling apa lagi? Saling menyayangi, pintar, saling menghargai, saling menyayangi sesama teman. Siapa yang berani menuliskan di depan? Oke, jangan Dinda terus, yang lain. Yo, Anggun. Saling menghargai dan menghormati. Tulis, saling menyayangi dengan teman. Iya. Setelah datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, saling menyayangi dengan teman, kira-kira keyakinan kelas apa yang harus tidak ejek-ejekan tadi? Saling menyayangi. Ayo, kata-kata tidak itu diubah menjadi kalimat yang lebih positif lagi, yang mudah dipahami. Ada apa lagi, ayo? Ada apa lagi kira-kira sekarang? Pintar, mari membantu kapanpun kita bisa. Tuliskan sekarang, mari membantu kapanpun kita bisa. Artinya bagaimana? Mari membantu kapanpun kita bisa itu artinya bagaimana? Saling tolong menolong ya. Pintar, saling tolong menolong. Selain itu ada apa lagi? Selain tolong menolong, tadi udah pintar tuh, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, saling menyayangi dengan teman, mari membantu kapanpun kita bisa. Seperti itu. Ada apa lagi? Ayo, positifnya apa? Kata-kata tidak, jangan memakai kata-kata tidak ya. Mengapa jangan memakai kata tidak? Karena itu tidak membangun aura positif di kelas kita. Kita harus membangun mari. Pinter. Mari kita menghormati guru. Kasih tepuk tangan buat Anggun. Dinda ayo terus. Mari menghormati guru. Boleh mari menghormati guru. Mungkin ada yang sering ngomongin gurunya itu tidak boleh ya. Kita harus saling menghormati, menyayangi. Pinter. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi. Nah, inilah anak-anak, inilah bentuk
keyakinan kelas kita. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kita lebih lagi menerapkan keyakinan kelas kita supaya tidak ada yang terlambat, tidak ada yang berantem, tidak ada lagi yang membuang-buang sampah pada tempatnya. Mari kita lakukan yang terbaik. Oke, biar lebih semangat lagi, coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Kita menyanyi